Halo teman-teman, jadi hari ini aku mau review buku yang bisa digunain untuk belajar persiapan JLPT. Nah, ini kan aku dulunya pernah les kan di Gakusudo. Jadi bukunya itu dari sana dan aku lihat bukunya itu emang gampang gitu loh dimengerti. Sebenarnya aku udah les di 2 tempat ya. Nah, dan salah satunya Gakusudo ini. Gakusudo ini kan punya banyak buku ya. Terutama untuk persiapan JLPT. Nah, salah satunya ini aku mau tunjukin yaitu yang Kiat Sukses N5. Sebenarnya bukunya itu dari N5 sampai N1 itu udah ada lengkap. Jadi ada satunya itu buku materi dan satunya itu buku untuk latihan soal. Nah, ini salah satunya ya teman-teman. Tuh. Ini buku materi N5. Nah, ini tuh buku yang model kayak gini itu ada sampai N1. Jadi kalau kalian mau beli, kalian bisa lewat online di Shopee-nya ya teman-teman. Nah, untuk yang aku mau bahas, karena buku persiapan JLPT ini kan banyak ya macamnya. Selain dari Gakusudo ada juga Minano Nihongo ya. Cuman karena aku belum pernah pakai yang Minano Nihongo, jadi aku ngasih tahu kalian yang ini. Yang aku mau review yaitu dalemannya ya, isinya. Aku sebenarnya punya 2 sih, ini N5 sama N4, cuman N3 nya aku nggak pakai Gakusudo, aku pakai dari tempat lesku yang satunya. Jadi aku akan mulai reviewnya setelah ini. Dan ini salah satunya yang aku kasih tahu ya, bukunya tentang Kiat Sukses Praktis Mencapai N5. Jadi ini buku materi teman-teman, pasti isinya itu materi. Nah, kenapa aku suka Gakusudo itu? Karena dia itu apa ya, lengkap gitu loh. Jadi itu ada pola terus ini cara bacanya pakai bahasa Indonesia, ejaan huruf ya, maksudnya apa ya itu, romanji. Terus habis itu ini tulisan Jepangnya sama artinya gitu. Sebenarnya aku tuh kalau semua kita belajar bahasa Jepang itu minimal kita harus bisa baca dulu. Nah, ketika kita udah bisa baca, kita tuh belajarnya tuh baca yang ininya aja ya. Kita tuh harus nutup yang ini gitu biar kita cepet bisa readingnya, bisa langsung ngebus reading. Nah, karena kan kita kalau N5 ini kan kadang kita masih pemula ya, jadi kalau bukunya itu harus yang kayak gini menurutku karena lebih enak. Terus dia itu lengkap guys, ini kan pola terus sampai banyak, sampai ke belakang, dia tuh lengkap tuh. Jadi dari N5 itu pola yang bakal dipelajari dan yang bakal keluar di soal N5 itu ya kayak gini. Dan itu banyak guys teman-teman, mulai dari kata sifat yang apa ya namanya, yang dasar-dasar gitu, meskipun dasar itu udah banyak gitu loh. Terus dia juga membedakan gitu kan, kata tanya apa gitu. Dia itu terus di akhir-akhirnya itu dia ada ini bentuk formal dan kayak gini. Jadi kita itu bisa tahu gitu kan, kalau bentuk formal katanya kayak gini, bentuk enggak formal atau kayaknya bahasa gaul gitu ya, itu kayak gini. Biasanya kan kalau kita ngerti kan kyo wa ame desu kan, hari ini hari ini hujan gitu. Nah, terus kalau gini tuh biasanya bahasa yang kayak gini tuh adanya di anime gitu loh. Nah, kalau seumpama kita belajar denger anime itu pasti kebanyakan ya, kalau enggak ini biasanya yang kayak gini sih, yang enggak formal gitu. Nah, kalau yang formal kayak gini. Nah, aku sukanya ya karena aku sukanya buku ini tuh juga nunjukin gitu loh, nunjukin ini. Jadi kita itu enggak bingung, sebagai pemula itu enggak bingung. Kalau di bukuku satunya yang dari tempat les satunya itu, dia itu ada materi sendiri, kalau semua bentuk formal sendiri, bentuk informal sendiri. Jadi nggak disandingkan kayak gini. Jadi kan kalau disandingkan gini kan kita bisa tahu perbedaannya ya teman-teman ya. Ini udah jelek bukunya karena udah sering dibuka. Terus dalam satu buku itu kita juga dikasih kata kerja kayak gini. Cuman kata kerjanya ini pakai tulisan romanji ya. Jadi kalau semua kita kekurangannya itu kita pakai romanji. Jadi kalau semua kita mau tahu tulisan Jepangnya kayak mana, biasanya kan kaimas itu tulisannya itu kaimas itu ada kanjinya juga teman-teman, ada kanjinya. Jadi kan kalau semua kita kayak gini kan ya wes
apa cuman bisa untuk menghafal ya, kalau kaimas gimana gitu. Cuman kalau kita mau menghafal sekalian kata tulisan kanjinya ya nggak bisa di sini gitu. Kalau Gakusudo itu untuk kata-kata kayak gini tuh ada bukunya sendiri sih sebenarnya. Nah kalau di Jepang itu kan kata kerjanya itu dibagi banyak ya, jadi buku ini tuh akan menjelaskan kata kerja yang mungkin keluar. Dia itu ada golongan 1, golongan 2 sampai golongan 3 bahasa Jepang itu. Kalau golongan 3 sih gampang ya, yang kayak gini doang. Oke. Terus dia juga ini sampai apa namanya, sampai lengkap. Terus dia dalam satu buku juga ada daftar tabel apa yang namanya vocabulary ya. Jadi itu daftar tabelnya. Nah kalau ini udah ada kanjinya guys, tuh. Ini yang harus kita hafal ya, bukan harus kita hafal, yang harus kita ngerti sih buat lulus N5 gitu. Meskipun N5 meskipun kadang sepele ya, levelnya level rendah gitu, tapi ini tuh sangat apa ya, sangat banyak juga materinya gitu ya. Memang sih apa kanji-kanjinya masih gampang ya, cuman kayak gini simple gitu. Tapi kalau udah naik sampai N3 ya udah agak rumit gitu. Tuh lengkap teman-teman, tuh lengkap kan kelompoknya. Jadi dikelompokin sih dia itu kata vocabulary-nya sama dia tuh kan. Nah terus di belakang dia juga ada ini kanji, cara nulisnya, cara bacanya, kunyomi, arti, sama goresannya. Ini 1, 2, 3 ini jumlah goresannya ya teman-teman. Tuh kalau ichi kan, ichi atau hitotsu biasanya ya, saat kayak gini goresannya itu ada itu. Karena kok jumlah goresan itu juga sebenarnya penting, nggak penting sih, karena kan kita kalau nulis kan kita harus inget dari apa namanya, goresannya berapa gitu, berapa kali kita bisa nulis gitu teman-teman. Ini lumayan lengkap ya. Jadi dalam satu buku tuh mengcover semua semua materi yang mungkin keluar. Nah sedangkan kalau di bukuku yang di tempat les satunya itu tuh kanji itu di bukunya sendiri, terus vocabulary sendiri, pola kalimat sendiri, jadi nggak bisa satu buku. Nah aku sukanya Gakusudo ini bisa satu buku, jadi simple gitu kan, belinya cuma 1 doang. Terus ini kan udah lengkap tuh, jadi dia separuh dari isi buku ini tuh ini latihan soal N5. Nah jadi kalau N5 itu ini gini ya, masih gampang ya kanjinya. Jadi awal itu pasti dimulai dari kanji tuh. Setelah kita kan ini nih ada kanji, terus itu kita nebak nih itu bacanya apa ya gitu kan. Oke, terus yang bagian kedua kanji ini tulisan biasa, tulisan kayak gini, tulisan hiragana atau katakana. Terus kita akan milih mana kanji yang tepat sesuai dengan ini, mai asa, setiap hari. Jadi mai asa itu yang ini teman-teman, setiap pagi apa ya mai asa tuh. Kalau mai ini iya kali ya. Maaf ya teman-teman. Terus habis itu ini mai asa sojio shimasu. Jadi ini itu kita akan memilih pola kalimat yang kayak gini, kayak atasnya. Sojio shimasu. Sojio shimasu itu bersih-bersih ya teman-teman. Jadi ini yang mungkin jawabannya yang bener ya, mungkin Asia yang nomor 1, Heao Kirei ni shimasu atau Fuku Araimasu. Nah ini sih yang aku yang dulu pertama kali belajar itu, kok soalnya kayak gini ya gitu, jadi kayak padanan kata gitu. Aku sempat bingung dulu itu pas dijelasin sama senseinya.
tapi sekarang udah paham sih, meskipun kadang ini yang bener yang mana ya gitu. Terus yang setelah itu, yang setelah model soal yang kayak gini tuh pasti soal model kayak gini. Jadi kita harus memilih partikel yang tepat. Uchi wa eki titik-titik sakai des. Cikai, ya Allah, sakai. Saya kebalik ya, kalau semua ini madepnya ke sono, madepnya ke arah sini itu sa. Kalau kayak gini kan cikai, Mas. Cikai des. Uchi wa eki. Jadi itu dari ini ya, uchi wa eki itu kayaknya itu dari rumah ke stasiun itu deket gitu kan. Nah, ini partikel mana yang tepat gitu untuk kalimat ini gitu, nanti kita pilih. Nah, untuk kita bisa jawab ini ya kita harus belajar pola kalimatnya. Nah, setelah itu soal yang kayak gini, ini itu kita harus menyusun kalimat. Jadi ini kan ini watashi wa gini-gini, ini kan kosong ya. Terus habis itu ini. Jadi ini kan ada jawaban 1 2 3 4. Nah, ini kan ada 4 juga nih. Nah, di bagian bintang ini yang apa gitu. Kan watashi wa titik-titik o sagashiteimasu. Kayak ini hon. Kantana no Nihongo. Apa ya, yang mana ya gitu kan. Jadi kita harus susun dulu ini satu kalimatnya. Terus habis itu yang di bagian bintang ini yang mana gitu. Oke, jadi aku mau coba jawab ya. Yang ini kan tadi yang aku tunjukkan watashi wa titik-titik ini. Itu kita rancang dulu kira-kira kalimat penuhnya kayak gimana. Nah, setelah aku lihat, jadi ini kalimat sebetulnya itu kayak gini, watashi wa kantana nihongo no hon o sagashiteimasu gitu. Jadi kayak gini, jawabannya, kemungkinan jawabannya ya watashi wa kantana ini satu yang di sini kantana. Terus kantana nihongo ini yang kedua. Kok di sini sih pelo. Di sini ya nihongo no 3, ini yang ketiga hon 4. Jadi watashi wa ini kan saya ya. Kalimat lengkapnya kayak gini di sini. Tak tulis, aku biasanya ini gini. Watashi wa ini kalimatnya kan ini ada nomornya tuh. Pasti aku tulis di sini nomornya gini. Terus habis itu setelah aku tulis nomornya di sini, aku baca kalimat penuhnya. Jadi watashi wa kantana nomor 2 di sini. Kantana nihongo itu nomor 4. Terus habis itu nomor 3 di sini. Terus 4. Nomor 1. Jadi kalau dibaca watashi wa kantana nihongo no hon o sagashiteimasu. Jadi artinya watashi wa saya. Ini kan sagashiteimasu ini kan mencari ya, mencari. Jadi kantana ini itu yang easy atau yang simple ya, yang gampang. Nihongo bahasa Jepang. Nihongo itu bahasa Jepang. Hon itu buku. No ini partikel kepemilikan. Jadi seumpama kayak buku saya itu ya, watashi no hon. Nah, kalau ini nihongo no hon itu berarti bacanya bahasa Jepang. Buku bahasa Jepang. Jadi watashi wa saya sedang mencari, arti kalimat ini tuh artinya saya sedang mencari buku bahasa Jepang yang gampang atau yang mudah gitu. Jadi urutan kalimatnya kayak gini, watashi wa kantana ini kan kata sifat ya. Kantan itu kan kata sifat, na itu ya sifat ya, kata sifat na. Jadi kata sifat di bahasa Jepang itu ada 2, kata sifat na sama kata sifat i.
Nah, kata sifat itu yang akhirannya i. Nah, kalau na ini kata sifat na ya teman-teman. Jadi watashi wa kantan na nihongo no hon o sagashite imasu. Jadi yang di bintang ini kan, nah di bintang ini yang bagian apa kan tadi yang dicari. Nah, ternyata yang dicari itu jawabannya yang bintang ini, yang no, yang partikel ini gitu. Sama juga yang lain juga gitu jawaban, cara jawabnya. Jadi untuk partikel kayak gini itu kita harus benar-benar mengerti polanya ya teman-teman, sampai untuk menjadi kalimat lengkap tuh. Terus setelah itu ya ini membaca. Kalau ini sih aku biasanya membaca itu sampai 5 menit ya dulu waktu itu aku belajarnya. Nah kalau semua kayak gini kan, kalau di buku latihan gini kan di atas kandinya kan ada tulisan kayak gini nih. Jadi kita ngerti tuh gimana cara bacanya Nihongo. Tapi kan kita nggak boleh kayak gini terus ya kan. Jadi kita harus benar-benar tahu kalau tulisannya kayak gini, bacanya kayak gimana gitu. Nah, cara baca kanji itu kan ada kunyomi, onyomi ya. Cuman aku sih bacanya triknya tuh ntar aku kasih tahu di video selanjutnya ya. Soalnya agak panjang. Jadi kalau disatuin di sini pusing karena ini kan lagi nge-review buku. Oke, jadi kayak gitu. Jadi lengkap ya. Latihan soalnya tuh ya bener-bener kayak latihan soal JLPT gitu teman-teman. Tuh, jadi ini ada banyak latihan soalnya, itu ada 2 tuh sampai ya 2 ya. 2 latihan. Nah, gitu. Jadi satu buku ini lengkap mulai dari pola, kanji, vocabulary sama latihan. Nah, kalau teman-teman mau buku, sebenarnya buku ini ada pasangannya, satu lagi pasangannya nggak aku bawa ya karena aku kan ini di kantor. Jadi aku bawa yang buku materinya doang. Itu ini udah aku lakuin dari 2020. Terus kalau buku buku soalnya itu aku tunjukin di gambar komputer ya, di komputer ini ya. Tuh. Jadi kayak gini bukunya. Ini tuh isinya itu latihan soal. Aku punya ini di rumah karena aku biasanya kalau ngerjain latihan soal itu di rumah ya. Kalau di kantor kan pusing, ke distraksi gitu teman-teman. Tuh. Jadi ini satu buku itu full full soal, dan itu nggak ada ya wes isinya ya wes kayak soal itu loh teman-teman, soal JLPT yang kayak yang tadi itu full gitu, banyak. Enaknya itu gitu. Terus dia ada CD-nya. Aku pernah dapat CD tapi waktu itu yang N5 hilang deh kalau nggak salah, karena aku pindah-pindah dulu tuh. Jadi kalau ini juga bagus. Jadi kalau semua kalian benar-benar simulasi maksudnya mau lulus N5 yang misalnya nggak les gitu ya, yang otodidak, itu bisa beli 2 aja ini. Kan harganya juga lumayan murah sih, paling nggak sampai 200 ya. Ini kan 75 ini satunya. Terus yang kayak gini, yang bunga-bunga ini berapa ya? Aku lihat dulu. Ini 55. Jadi kalau N5 itu masih murah bukunya. Kalau udah ke N3 ke atas itu mahal. Karena mungkin materinya udah berat. Terus ini satu paket paling 150-an lah ya, teman-teman. Sama ongkir. Ini di Gakusudo official shopnya. Kalau semua mau yang star seller atau yang enggak Gakusudo itu aku biasanya di Dokuten yang dari Bandung. Ini kali ya. Ini biasanya aku beli di sini. Aku N4 juga ada di rumah, cuman nggak aku kasih tahu ya, karena kan nggak aku bawa, yang aku bawa cuma N5 karena ini ditinggal di sini di kantor gitu teman-teman. Nah kalau mau review yang ini, yang soalnya ntar aku bikin video ya pas aku di rumah. Oke, gitu aja ya teman-teman, semoga membantu. Saranku sih, saranku kalau emang bener-bener mau yang belajar bahasa Jepang yang murah ya, itu gampang, kita beli aja 2 ini. Kalau semua targetnya N5 ya, N5 beli aja ini 2 ini sama yang soal tadi yang udah aku tunjukin, yang latihan soal. Terus kita belajar aja dari situ. Sama kalau listeningnya pakai CD-nya, kan ada CD-nya itu, yang di buku ini juga ada CD-nya kan. Yang di yang di latihan soal juga ada CD-nya juga teman-teman. Jadi kalau semua mau uangnya cukup 150-an 2. Nah kalau semua ya Allah aku nggak punya uang ya, nggak bisa sampai 100 ke atas sih itu ya budgetnya, lebih murah lagi beli aja yang ini, yang Cat Sukses ya, yang soalnya ini kan ada latihan soalnya. Kalau semua
Terus gimana kalau latihan soalnya bisa lihat-lihat di internet banyak juga. Terus waktu itu aku pernah nemu aplikasi yang isinya itu latihan soal JLPT, cuman nggak tahu ya kenapa kok sekarang aplikasinya nggak bisa dibuka. Kemarin itu pas aku update iOS itu nggak bisa dibuka. Terus habis itu pas aku lihat di App Store itu udah nggak ada. Jadi kan aku gimana ya, padahal itu bagus banget aplikasinya teman-teman. Kalau masih ada itu bagus banget. Soalnya itu bener-bener latihan soal JLPT dari tahun-tahun sebelumnya itu ada di aplikasi itu. Jadi kita bisa langsung latihan langsung di HP gitu kan. Nah, tipsnya kalau kalian mau belajar N5 autodidak ya, itu bisa banget. Tapi syaratnya kalian pertama kali harus bisa atau harus udah bisa ngafal ya, bukan, bisa membaca hiragana sama katakana tanpa lihat kotak-kotaknya, tanpa lihat hurufnya. Biasanya kan kalau kita nggak hafal itu kan lihat lagi gitu kan. Nah, kita itu kalau mau bener-bener yang otodidak, kita itu harus menguatkan dasarnya di membaca hiragana sama katakana. Kalau sama hiragana sama katakana udah hafal di luar kepala, itu gampang banget kalau mau belajar otodidak ya. Karena kan otodidak ini kalau bahasa Jepang itu kan kita harus bisa membaca tulisannya yang campur-campur itu ya, yang dari katakana, hiragana sama kanji dalam satu kalimat. Jadi kita itu ya memang harus minimal itu ya katakana hiragananya udah hafal. Nah, kalau lebih bagus lagi kalau kanjinya juga udah hafal. Cuman aku dulu pas pertama kali kan dulu sebelum aku masuk N5 itu kan ada namanya level di bahasa Jepang, itu ada level A1 apa A2 ya. Jadi itu di bawahnya N5. Nah, itu level A ini tuh bener-bener yang orang mau baca bahasa Jepang dari nol. Kalau aku dulu itu kayak gitu di Gakusudo itu aku cuman satu kali level doang. Itu cuman untuk emang sengaja sih, karena kan di Gakusudo itu kan mahal ya lesnya. Jadi aku cuman masuk satu level doang, itu di penguatan yang di A sih sebenarnya itu. Kalau aku pikir-pikir itu masih belum sampai N5 gitu, masih di A. Jadi bukunya bukan buku ini yang dipelajarin, buku lainnya. Ntar aku bahas ya. Jadi di buku di pertama kali aku masuk Gakusudo itu aku berada di level pemula banget, jadi belum N5. Jadi itu aku belajarnya cuma perkenalan, cara ngafalin katakana hiragana sama basic kanji doang, sama pola kalimat yang bener-bener dasar gitu. Jadi dalam satu kali pertemuan itu aku bener-bener dipelajarin bagaimana bisa ngafal hiragana katakana itu cuma 2 minggu guys. Dan bener-bener setelah itu aku ngerasa penting banget ya, emang kalau belajar bahasa Jepang emang yang harus dipoles pertama kali, yang bener-bener pondasinya itu hiragana sama katakana. Jadi kalau seumpama hiragana katakananya belum lancar, terus kita mau itu ya wes kita jadi kesulitan gitu, karena kan belajar bahasa Jepang itu ya wes tulisannya itu loh yang macam-macam gitu kan, hurufnya yang macam-macam itu. Jadi kita harus benar-benar itu dulu. Setelah itu kita baru partikel, habis partikel baru pola kalimat lengkap, terus kanji. Sebenarnya nggak sulit sih kalau kita punya kemauan gitu teman-teman. Nggak perlu aku pengen lulus JLPT tapi aku nggak punya uang buat les gitu kan. Nggak perlu berkecil hati. Jadi kita masih bisa belajar otodidak. Banyak juga kan website. Nah, salah satu website yang lucu juga nih yang aku pernah nemuin, jadi itu lucu banget. Itu ada website yang memang mengulas banyak materi mulai N5 sama N4, dan dia juga ada grup Facebooknya, dan di grup Facebooknya itu ada ada les itu les, bukan les sih, cuman kayak belajar bareng online, dan itu bener-bener online, dan kayaknya gratis ya kalau kataku. Waktu itu lihat di Facebooknya dia. Jadi ini teman-teman, aku tunjukin websitenya. Ini websitenya. Jadi di sini itu lengkap ya, materinya super lengkap, bener-bener super lengkap. Aku pernah sebelum aku memutuskan les di Gakusudo, aku udah baca-baca di sini waktu itu.
pemula banget dulu ya, berapa tahun yang lalu. Terus setelah itu ada Facebooknya itu apa ya, kayak grup gitu loh, bukan grup sih, fanpage ya, fanpage gitu loh. Dan di situ tuh adminnya lucu-lucu, jadi di sana itu banyak meme-nya gitu loh teman-teman. Nah ini kalau kalian mau otodidak bener-bener, aku saranin belajar di sini karena dia materinya juga mirip kayak di buku tuh. Terus di sini nih jadwal les di Facebook gitu teman-teman, introduksi partikel. Oke, gitu aja ya teman-teman untuk video kali ini. Semoga membantu kalian untuk belajar menggapai N5.